Dia mau nikah. Gue bilang, kapan nikahnya? Ntar dulu Mbak Ning, saya mau perpanjang kontrak, diperpanjang nggak nih? Kan kasihan, masa mau nikah aja nunggu perpanjang kontrak nih. Gue jangan-jangan nggak diperpanjang, kan udah keburu kawin sama anak orang. Nggak jadi. Ini kan keluhan sederhana, tapi sebetulnya ini mengandung makna yang sangat panjang ya. Masa kayak gini aja nggak bisa orang menentukan hidup di negaranya sendiri loh. Halo teman-teman Vanita Naraya, kembali lagi di Vanita Naraya Podcast. Hari ini kita sedang mengalami pergerakan sejarah karena hari ini kebetulan adalah tanggal 1 Mei, May Day. Dan kami juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin dari namanya saja teman-teman juga bisa langsung mengkaitkan kira-kira maknanya seperti apa. Selamat datang Mbak Ripka Ciptaning Proletariati. Mbak Ning, apa kabar Mbak? Baik. Iya Mbak, mungkin orang-orang kalau misalnya dengar nama Mbak Ning pun udah sadar nih kayaknya, wah mungkin orang tuanya kental banget dengan perjuangan rakyat gitu ya Mbak. Iya. Dan juga selama ini, kalau dari Mbak Ning sendiri, dalam perkembangan hidupnya, boleh ceritain sedikit nggak Mbak? Apakah sempat ada beberapa momen dalam kehidupan yang memang tersentuh langsung dengan pergerakan buruh ataupun sejarah Serikat Buruh di Indonesia, Mbak? Jadi kalau persoalan dengan gerakan buruh, karena aku waktu itu ya terlibatlah dengan aksi-aksi kawan-kawan aktivis. Sebetulnya karena aku waktu itu ikut di dalam partai Pergolakan 96 sehingga banyak berkenalan dengan teman-teman aktivis 98, mulai dari 94, 96, 98. Dan jadi juga mau tidak mau jadi bertemu juga teman-teman aktivis buruh ya, masih Dita Sari waktu itu ya kan, banyak lah teman-teman sampai sekarang, Nining Kalitos dari Kasbi. Dan aku memang seneng lah teman-teman buruh yang radikal ya, artinya yang memperjuangkan ketidakadilan, masih memperjuangkan kesejahteraan rakyat tanpa memandang siapa. Kebetulan aku juga dipercaya Mbak Mega waktu itu pernah menjadi Ketua Komisi Perburuhan di DPR RI ya 10 tahun ya. Jadi banyak hal-hal aku menerima, aku mengapresiasi, aku memperjuangkan hak-hak buruh. Jadi satu orang buruh saja dirumahkan itu pasti aku akan menyikapi dengan sigap gitu. Karena bukan persoalan banyak atau tidaknya, tapi ada ketidakadilan pada siapapun itu harus kita sikapi dengan sigap tuh. Iya, Mbak. Itu. Jadi aku memang banyak terlibat dengan kawan-kawan buruh. Sekarang pun aku masih bergaul lah dengan teman-teman buruh. Teman-teman perjuangan ya. Iya. Dalam realitanya di Indonesia juga masih banyak hak-hak buruh yang belum dipenuhi gitu, Mbak. Jadi pengen tahu dari situ sih, dari perkembangan pertama, apakah Mbak Ning melihat selama ini kan Mbak Ning bergerak di lapangan juga kan sama teman-teman aktivis, apakah sekarang pergerakannya makin baik atau malah presidennya di Indonesia ke depannya bakal seperti apa, Mbak? Jadi kalau melihat dari kesejahteraan gerakan buruh, kita tahu tahun 62 ya, Bu Tri Murti waktu itu. Bu SK Trimurti ya, Menteri Perburuhan. Pertama perempuan lagi ya kan. Sebenarnya kan dulu melawan imperialisme, melawan kapitalisme ketika buruh-buruh mendapat ketidakadilan ya. Jadi waktu itu industrialisasi. Jadi buruh ditindas betul. Bangkitlah kaum buruh waktu itu. Perjalanan sini 62 tambah zaman Soeharto, tambah ditindas. Tambah ditindas terus sampai terjadi reformasi masih seperti itu. Justru waktu aku menjadi ketua komisi, terus perlawanan buruh luar biasa. Belakangan ini aku lihat jauh sekali. Malah aksi-aksi buruh tuh kalau aku melihatnya gini, kuledekin kawan-kawan ini. Kok kalian kalau aksi sekarang kayak ke kantor sih, berangkat jam 8, pulang jam 5 gitu kan. Tanpa ada apa hasilnya. Kalau saya dulu kan dengan teman-teman buruh, masih Fahmi Idris lah dulu Menteri Tenaga Kerja. Aku pokoknya kalau aksi di Kementerian Tenaga Kerja misalnya kan,
Ya udah settingnya tidur di situ, jemur-jemur BH, celana dalam, sampai tuntutan kita dipenuhi. Kalau sekarang nggak kayak gitu, buru-buru ini jadi kayak show. Memang waktu aku ketua komisi, terus akhirnya disikapi hanya satu yang dipenuhi, yaitu May Day, 1 Mei menjadi hari libur nasional, itu aja. Tapi yang Pas masa Mbak Ning iya, menjabat berarti iya ditetapin pada saat diumumkan itu. nama Jokowi, tapi yang lain kan belum. Masalah upah, Itu bisa dibilang kesejahteraan. semacam performatif lah ya. Iya, malah dulu kan semua tokoh-tokoh buruh dipanggil ke istana. Istilah aku bilang, ya beberapa lah aku kenal ya, masih adik-adik lah umurnya lebih tua aku. Lu ngapain sih ke istana cuma dikasih permen-permen aja gitu kan. Kesini lagi lebih gila lagi. Cuma dikumpulin di GBK, kasih musik-musik band, nari-nari, loncat-loncat. Setelah itu pulang apa? Tetap aja bahwa tuntutan mereka outsourcing, upah murah, kesejahteraan, BPJS apa masih tetap belum gitu kan. Untuk apa kalau media juga begini gitu kan. Jadi masih jauh sekali apalagi sekarang gitu kan. Nggak ada, ini aku dengar media ini katanya mau ada kejutan apa? Kalau tuntutannya ditepati baru itu Baru kejutan. kejutan. Ini nanti jangan-jangan cuma dikasih gula-gula juga, tapi kesananya bagaimana kan gitu. Jadi ini yang aku sesalin ya, teman-teman buruh nggak memikirkan komandan-komandannya ini kan nggak mikirin teman-teman yang di bawah. Mereka itu bisa jadi korlap-korlap, bisa jadi yang pegang organisasi-organisasi buruh kan karena yang di bawah mendukung. Tapi justru mereka bos-bos jadinya sekarang. Ada agendanya. Iya, aku kesel loh ya. Iya, kalau aku ketemu mereka aduh, kau ini gimana gitu ya. Kok iya menyia-nyiakan kepercayaan kawan-kawan. Ya hanya adalah masih ada satu organisasi Masih ada buruh. orang kayak Mbak Ning Ya, juga. ya, dia masih tetap pada prinsipnya. Luar biasa sih kalau untuk sekarang ya. Yang lain udah larut semua. Iya. Larut semua. Aduh, ini gimana kalau gerakan buruh seperti ini? Padahal kita tahu semua orang hidup di negara kita sendiri masih sistem outsourcing, upah murah. Juga ekonomi juga. Iya, iya, kesejahteraan masih jauh. Bayangkan gimana mau sejahtera? Gimana seorang anak hidup di negaranya sendiri tanpa kepastian. Ada nih seorang buruh ya, dia mau nikah. Gue bilang, kapan nikahnya? Ntar dulu Mbak Ning, saya mau perpanjang kontrak, diperpanjang nggak nih? Kan kasihan, masa mau nikah aja nunggu perpanjang kontrak nih. Gue jangan-jangan nggak diperpanjang, ntar udah keburu kawin sama anak orang. Nggak jadi, ini kan keluhan sederhana tapi sebetulnya ini mengandung makna yang sangat panjang ya. Masa kayak gini aja nggak bisa orang menentukan hidup di negaranya sendiri loh. Hak reproduksi orang juga yang harusnya hak dasar manusia. Ya dasar manusia untuk menentukan gitu aja nggak bisa. Gile, lu emang kenapa? Kan kontraknya harus diperpanjang lagi. Kalau saya diperpanjang, kalau enggak Mbak, aku nggak jadi kawin. Ngeri banget hidup di negara sendiri kayak hidup di negara orang. Padahal negara kita sendiri. Nah ya kayak gini-gini kan masih jauh dari harapan Ibu. Makanya mungkin kurang kuat ya untuk perguyuban buruh kita gitu. Bersatu itu kita kuat, ya kan, melawan dengan terorganisir, harus berani bermimpi dengan berani, ya kan, kita mimpinya harus lebih berani, makanya kita jadi melawan dengan terorganisir betul, ya kan, bersatu dengan kita, makanya kuat. Ini kan dipecah sekarang, dulu kan beda, masih zaman Soeharto ya sampai zamannya SBY itu masih kuat semua bersatu gitu. Sekarang enggak loh. Makanya dulu kenapa sampai May Day jadi hari libur nasional, masih ada tuntutan-tuntutan. Aku ingat tuh aku ketua komisi ya. Ada 300.000 massa menolak revisi Undang-Undang 13 tahun 2003. Waktu itu buruh itu jangan dianggap mereka orang bodoh, enggak. Buruh itu pinter, dia tahu betul undang-undang, dia tahu betul untuk nasib dia sendiri. Waktu itu aku ketua komisi, datanglah beberapa teman. Mbak, ini kalau direvisi Mbak, kita nasib buruh akan lebih celaka. Oh, dia udah pelajari itu. Padahal aku sendiri belum baca itu undang-undang yang bakal mau direvisi itu.
Terus dia tuntutannya kan menolak outsourcing. Padahal itu kalau direvisi, outsourcing akan direvisi. Tapi dia kenapa menolak? Aku tanya sama mereka. Loh, padahal ini kalau direvisi. Kelihatannya bagus ya. Kelihatannya bagus. Terus dia bilang apa? Itu aku sampai sekarang tuh aku inget betul. Makanya kata bapakku gini dulu. Anggaplah semua orang adalah gurumu. Anggaplah rumah-rumah adalah sekolahmu. Oh, kadang-kadang mereka itu guru aku ketika aku nggak tahu ya. Guru itu gini, Mbak kalau direvisi, mungkin aja itu akan revisinya lebih parah daripada yang sekarang. Meskipun itu ada terlihat outsourcing itu mungkin outsourcingnya nggak direvisi, malah yang lain direvisi menguatkan pengusaha. Terus kalau mau ada revisi bikin undang-undang, yang melobi pengusaha banyak lah, pentingnya undang-undang ketenagakerjaan. Banyak lah pengusaha ya kan. Dia tahu tolak Mbak. Aku langsung janji sama teman-teman. Selagi gue ketua komisi, baru masuk di pintu aja aku udah tolak. Makanya aku langsung waktu itu pimpinan DPR dari PDI Perjuangan, Mbah Sutarjo Suryo Guritno. Aku kalau nggak salah periode kedua aku ya. Langsung dia telepon, aku masih jalan. Neng, kamu di mana? Biar dijemput pakai patwal. Oh nggak usah. Waktu sampai naik kuda aku dari ruangan komisi itu ke depan pagar itu. Dari sampai di situ aku naik di atas mobil, naik lagi di atas salon itu. Pengeras suara, bayangin. Mbak Ning berarti ngomong Iya, di atas kawan-kawan buruh percaya pada saya. Selagi saya ketua komisi, saya menolak revisi Undang-Undang 13 tahun 2003. Saya akan bersama teman-teman buruh. Sekarang buruh pulang dengan tertib, tunjukkan bahwa buruh bukan pengacau, tapi buruh punya etika baik. Kan selalu dibilang kalau ada aksi buruh, ini buruh nanti ini anarkis. Bukan. Yang punya bom juga siapa? Bukan buruh. Yang punya bom molotov juga kita tahu bukan buruh. Tapi selalu kami hitamkan buruh gitu kan. Dan semua yang mengacaukan ekonomi juga bukan buruh. Itu pernah dari akademisi UI meneliti buruh itu faktor yang nomor 9. Tapi yang mengacaukan ekonomi Indonesia ini bukan buruh, tapi penyelesaian di bawah meja itu loh. Aduh Pak, iya ini izin, bukan buruh. Jangan buruh itu selalu dikambing hitamkan. Tapi dulu teman-teman buruh dari semua organisasi satu, SPN, KSPI, KSPSI, semua jadi satu opsi. Iya kan, KASBI satu. Keren banget itu, luar biasa. Saya tuh lihat dari atas itu ya, melihat semua tol itu, jalan tol dipenuhi buruh. Aku udah bilang, wah ini kalau pimpin revolusi keren juga nih gue ya. Aku keren. Makanya kamu bisa bayangin, aku kan stylenya begini aja. Kalau gue pakai sasak kayak orang-orang pakai heels, aku kalau terima buruh, gue heels gue jatuh atau sasakku kemana-mana. Aku pasti begini aja. Saya udah jadi anggota DPR, ketua komisi begini. Aturannya nggak boleh pakai jeans, gue pakai jeans. Karena udah memang stylenya begini, jadi nggak kaku mau temen-temen buruh. Kalau Mede, aku turun ke jalan sama mereka. Iya kan? Kalau sekarang mungkin susah kali ya Mbak temuin pemimpin yang susah juga karena begini, mau cetungan bilang idealisme seseorang bisa bergeser karena cara hidup sehari-hari. Kadang-kadang kita nggak sadari kita sudah bergeser idealisme kita dengan cara hidup sehari-hari. Atau mungkin terpaksa tergeser. Iya tergeser. Karena kan kita biasa dulu di jalan, begitu jadi anggota DPR, ruangan AC, mobil AC, kantor AC. Jadi kita udah membatasi dengan mereka. Ayo Mbak Ning temu, aduh gue rapat ya, rapat. Sebenarnya wakil rakyat. Iya harusnya dekat sama mereka. Aku pernah pengalaman itu. Buruh mau menyampaikan aspirasi, PAMDAL di luar. Terus teman-teman telepon, Mbak kita nggak bisa masuk. Terus gue tuh, mana PAMDAL coba? Kenapa nggak boleh masuk? Bu kan harus dibatasi 50 orang. Apa alasannya? Karena snacknya hanya 50. Udah mereka biasa satu itu bisa bertiga. Ruangannya juga bisa duduk-duduk di bawah ini dibangun pakai uang rakyat. Udah biarinlah mereka. Akhirnya boleh masuk. Ada lagi yang ketinggalan dia telepon. Mbak gue gak bisa masuk. Aku kan kalau sama temen-temen ya gue lu aja. Kenapa? Katanya gue pakai sendal Mbak. Mana ya PAMDALnya? Iya Bu kan gak ada aturannya. Ketemu anggota DPR tidak boleh pakai sendal. Orang dia bisa aja beli sendal gak bisa beli sepatu. Suruh masuk aja nama juga rakyat. Biarin aja. Siapa yang bikin aturan gitu? Iya. Kalau udah nangis
air matanya udah habis tuh di pagar gara-gara dipersulit masa gini, suruh masuk gitu. Di zaman aku tuh tak gitu, aku robah semua tuh aturan-aturan yang kayak begitu. Nah, yang kayak gitu nih harusnya namanya orang mau ngadu wakilnya. Kalau terlalu banyak birokrasi yang diatur, air matanya udah habis mau nangis sama wakilnya. Iya kan? Harus pakai sepatu, dia bisa beli sendal, iya, pakaiannya harus begini, harus begitu. Dulu juga memperjuangkan masalah apa itu kebutuhan hidup layak. Ada segini, harus ada panci, harus ini. Jadi banyak juga teman-teman anggota DPR juga yang marah. Masa buruh pakai parfum? Ya nggak apa-apa. Emang nggak boleh buruh pakai parfum, soalnya parfumnya yang 1 mili 100.000, anggota DPR 2 juta kan nggak apa-apa. Tapi ya jangan terus buruh dilarang pakai parfum. Ini Ada gitu. ada kan menentukan apa kebutuhan hidup layak tuh KHL itu kan ada itu disusun harus ini begitu. Aduh, kadang-kadang ini ngelawan teman sendiri kadang sulit juga di dalam itu. Yang bikin aku jadi bingung. Orang-orang yang kerja di kantoran di SCBD itu mereka kan buruh, Mbak. Iya. Blue collar workers. Iya, itu mereka buruh iya, gitu. Tapi iya. yang sangat disayangkan, nggak tahu kenapa, aku juga mungkin ntar pengen tanya juga ya soal sejarah pergerakan buruh di Indonesia tuh kenapa bisa seperti ini gitu. Karena kok kesannya buruh tuh beda dari strata sosial gitu. Kalau misalnya dilihat gitu, yang kerja kantoran bukan buruh. Yang buruh tuh orang-orang yang kerja di pabrik ataupun mungkin mitra yang narik ojol dan lain-lain gitu. Nah kan sebenarnya kita semua buruh kalau kita masih dipekerjakan. Selagi dia masih itu jadi pekerja ya buruh. Itu kan istilah yang agak moderat ya kan. Sebetulnya buruh tapi kan kesannya kalau buruh tuh kiri. Jadi sekarang pekerja gitu. Ada ketakutan itu dulu. Mungkin dari sejarahnya. Stempelnya itu kan kalau buruh itu kiri. Jadi udahlah pekerja. Sekarang istilah gitu, kalau bahasa rakyat itu juga kiri jadi masyarakat. Agak diperhalus lah, dimoderasi kalau aku istilahnya ya kan. Supaya sedikit didemoralisasi kok tidak terlalu ekstrim. Padahal sebetulnya memang bahasanya emang buruh, emang rakyat, kenapa harus masyarakat. Kayak gini-gini lah bahasa-bahasa yang sebetulnya nggak penting, iya kan. Nah, jadi kayak gitu, kadang kita ngelawan teman-teman sendiri di dalam itu repot. Mereka kan memang berangkatnya beda-beda ya. Kalau kita aktivis kan beda sama yang mereka ya anggota DPR kan latar belakangnya beda-beda juga. Kita capek juga kadang-kadang ngurusin yang dulu juga banyak yang komplain. Ketua komisi preman begini-begini, risih dengan gayaku. Ya, emang kadang ngeliatnya pejabat harusnya look-nya necis gitu. Necis, pakai heels, sasak ada. Karena padahal nggak ada peraturan kayak gitu. Aku pernah mimpin kunjungan kerja gitu kan. Aku pakai tas carry di belakang, pakai jeans gitu. Yang dikalungin teman lain kalungin bunga sama gubernur. Terus dia bilang itu ibu ketuanya jalan gitu kan. Aku orang itu inget banget di Kalimantan tuh. Terus ibu ketua ini gitu. Aku tuh orang kalau menilai itu pejabat itu harus bersasak, berheels, pakai blazer kayak gitu. Gitu ya. Terus makanya Bu Ketua harus begini. Ada teman satu partai lah. Terus dia bilang, emang menyelesaikan persoalan rakyat cukup dengan heels dan sasak tinggi. Aku gitu aja. Siap Bu Ketua, siap gitu. Tapi jadi perwakilan rakyat harus siap gerak kemana-mana kan. Kita membaur, live in dengan buruh, live in dengan petani, dengan gitu. Tapi ya memang kadang risih, tapi akhirnya mereka mengerti lah dengan gaya-gayaku 10 tahun, enjoy aja akhirnya sama teman-teman itu. Dengan nggak risih lagi, terima siapa saja, perawat, bidan, untuk menyelesaikan undang-undang kan. Akhirnya begitu. Kitanya saja yang bisa membawakan diri, tidak harus dengan larut, tidak harus bergeser idealismenya. Walaupun mereka juga kadang risih juga ya. Tapi ya kita biasa. Jadi kita juga sampai sekarang nggak berjarak dengan teman-teman buruh lain. Nah tapi kalau sejarahnya di Indonesia, dulu tuh pergerakan buruh awalnya dari mana Mbak? Dari petani ataupun mungkin dari pekerja perkebunan. Bung Karno kan lain-lain mengatakan soko guru perjuangan atau kalau mau ekstrim bilang soko guru revolusi itu
buruh, tani, dan nelayan. Itu sebenarnya 3 tidak bisa dipisahkan lah ya. Tapi mungkin ya itu, kalau petani kan masih menganggap, Bung Karno melihat dari sejarah Marhen. Pak Marhen itu tanah siapa? Tanah saya. Cangkul siapa? Cangkul saya. Terus hasilnya buat siapa? Buat saya dan keluarga. Masih ada begitu. Kalau buruh kan kaum proletar memang nggak punya apa-apa. Dia harus memperjuangkan bagaimana bisa hidup, ya kan. Makanya lebih keras, ya kan, untuk memimpin revolusi apa ya. Kaum buruh tuh ya udah apa yang dia perjuangkan, keadilan, kesejahteraan, karena dia sudah tidak punya apa-apa, begitu. Nah, pemahaman seperti itu, Mbak, pemahaman terkait sebenarnya ada hak-hak dasar manusia dalam bekerja gitu. Itu sebenarnya berangkat dari mana sih, Mbak, awalnya? Mungkin kalau di dunia internasional ya, di negara-negara lain, apakah dari negara besar misal seperti Amerika gitu, pergerakan buruh tuh kira-kira dari mana awalnya? Dulu kan di Soviet pun begitu ya kan, mulai industrialisasi ya, mulai ada bangkit. Makanya kenapa Hari Buruh itu hari internasional kan mulai dari negara-negara sosialis kan, makanya orang yang anti sosialis itu langsung dianggap itu kiri. Oh, capek dari situ Iya, munculnya. makanya dianggapnya buruh kan dulu zaman Soeharto juga tidak boleh dirayakan, Kita kalau Mede. ngomong kayak gini, zaman Orde Baru Kita langsung dianggap mau makar kita. Kenapa sih buruh didiskusikan, ini mau makar nih gitu kan. Apalagi ada Ciptaning, waduh gawat aja. Nah itu dianggap kan negara-negara yang dulu dianggap sosialis itu yang paling mendiskusikan, membuat gerakan buruh. Nah itu jadi industrialisasi. Makanya dia juga dari ideologinya kan juga kita tahu sendiri lah sosialis bagaimana. Nah jadi itu yang mulai. Nah, jadi masuklah Indonesia tahun 62 dipelopornya sama Bu Trimurti. Mulai itu bergerak kaum buruh. Luar biasa itu. Nanti jadi anak-anak yang kawin muda ini, yang anak-anak muda baru menikah. Sayang dia sarjana, jadi daripada gue gaji pembantu, gue nggak kerja aja, nggak usah ini deh, aku ngomongin anakku, ponakanku gitu ya. Sarjana ilmu kemasyarakatan. Udah, aku udah kalau kerja gajiku segini, ntar Kenji nggak ada yang ngurus. Kalau pakai pembantu habis duitku. Mending aku ngurus anakku dah Kenji sama Jil. Gitu. Jadi dia sarjana nggak berani kerja. Tapi emang sekarang banyak banget tau Mbak kasusnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat di media sosial, itu lulusan UI kedokteran. Dia jadinya mandiin jenazah. Ada juga yang lulusan kan? lulusan luar negeri, S2 sampai di Amerika, maksudnya demi untuk menghidupi kesehariannya. Padahal maksudnya ngapain anak muda Indonesia, maksudnya disuruh mencapai cita-cita, meraih mimpi sebesar mungkin, tapi kesejahteraan di negara sendiri pun bisa belum didapetin. Berarti itu kan sebenarnya permasalahan apa ya? Permasalahan inti dari perjuangan buruh gitu, kesejahteraan dan keadilan yang belum terpenuhi sekarang. Pasukan Oranye, DKI itu bayangin deh pakai oranye ngambilin sampah, sarjana ada yang S2 loh. Tapi dia pikir daripada gue nganggur susah nyari pekerjaan, anakku butuh untuk sekolah. Aku suka bilang sama anakku, kamu jangan tidak sopan ya sama mereka. Mereka itu ada yang S2 loh. Sedih gak? Pada dia waktu sekolah orang tuanya bela-belain uang, mungkin dia punya sapi, dia jual apa biar anakku. Iya, jual tanah biar dia strata kehidupannya S2, bayangannya orang tuanya. Begitu dengar, kamu kerjanya apa? Nyapu. Aduh, penghancur orang tua. Ini di negara kita begitu. Karena kenyataannya lapangan kerja sesulit itu. Sulit. Nah itu nggak maksudnya. Tiba-tiba yang di MBG langsung P3K. Program prioritasnya yang salah gitu. Iya, terus yang baru masuk udah P3K. Iya. Yang guru puluhan tahun, perawat, bidan, nggak diangkat-angkat. Ini kan mungkin kecemburuan sosial. Aduh, gimana sih aku kan. Jadinya kita horizontal terus. Iya, jadi aku kan sering sampai sekarang nih, teman-teman bidan, perawat, Mbak Ning, aku gimana nih udah 18 tahun belum diangkat-angkat. Masuk MBG, langsung P3K, gila.
Itu kan bikin kecemburuan sosial. Bensin sekarang udah naik, ya kan? Waduh, berapa itu? 12.000 per barel US dollar. Nggak ngejar. Gimana? Tapi seolah-olah pemerintah berjasa, kita naikkan upah buruh 20%. Besok naik 50% semua. Bensin apa? Anakku aja sekarang kalau ke kantor, enakan naik motor. 200.000, cek. Mobil 200.000 tiket. Aku jadi pada gak dipakai itu, pakai naik motor semua. Udah nggak cukup. Nggak Jadi cukup. anak muda di Jakarta, di Indonesia pun sekarang susah. Kita mau nabung nggak bisa karena semuanya semakin mahal. Beli rumah apalagi itu cuma mimpi doang buat kita. Yang lucu lagi kemarin ini kan aku nanganin agak melengseng dikit ya. Nanganin ini bencana. Oh, yang kemarin di Sumatera. Iya, Ibu Mega kan. Nih kamu itu Sumbar, Sumut, Aceh. 30 mobil kita lepas ya kan, ambulan. Dokternya 30, perawat 60, driver, co-driver. Itu sampai ada dokter-dokter diaspora, lulusan China, Irlandia, Singapura, terus Kuba, udah dari Kuba. Bapaknya wartawan juga yang Kuba, anaknya Bung Freddy. Kan si Bella. Nah, gila nggak negara belum bisa membiayai anak bangsa. Bibit-bibit terbaik. Iya, bibit baik. Orang dia beasiswa loh. Tapi beasiswanya dari negara sana dia ngikut. Anakku kan juga dapat gitu di Korsel. Tapi jurusan komunikasi kan dia ngikut gitu. Tes masuk bukan dari negara kita, negara luar. Dia balik ke Indonesia. Harus kayak koas lagi. Dokter-dokter itu. Kata Ibu Mega, Neng, kamu urusin ya adik-adik dokter ini. Aku bawa aja dia ke bencana. Itu tahu nggak? Lain juga kualitasnya dokter-dokter kita ini. Apalagi kalau misalnya dokter-dokter yang udah biasa nanganin bencana, pasti kan Kuba kan jago ya. Udah itu sama yang China. Sekarang aku punya klinik di Sukabumi, mereka turun. Itu waktu di bencana, mereka nggak ngeluh tuh, nggak ada bangku, nggak ada orang namanya lumpur siapa. Dia tulis resep pakai ini. Tapi kok dokter kita, kok nggak ada meja? Makan terlambat dikit ngeluh, belum sarapan. Itu si Juli tahu. Tapi kalau dokter yang dari diaspora nggak ada ngeluh. Wah, dia dididiknya itu tentang kemanusiaan gitu. Datang ke Indonesia harus gini. Jadi si Bella itu aku masukin dulu ke Udayana. Tak titipin lah untuk Koster gubernur ya kan. Jadi perjuangan Koster titip ini biar dianggap lah, dites lagi. Udah paling pinter di sana dapat beasiswa. berarti emang kulturnya Indonesia. Nah Mbak, itu yang bikin aku jadi mikir, apa jangan-jangan permasalahan utamanya mungkin dari pola pikir masyarakat kita juga gitu. Iya benar. Maksudnya membiasakan kolonialisme ini tetap mengakar di budaya kita. Itu. Gila, aduh, padahal itu pinter-pinter setengah mati dia bisa dapat beasiswa kedokteran kan lama ini. Yang Singapura aku ledekin, dokter Riri, kamu tapi tahu obat-obat kan ada komposisinya dokter gitu sama aku. Oh iya, selamat bekerja ya, nggak ada ngeluh. Hampir kena tanah longsor yang di Sumatera Barat. Kan lagi nanganin pasien longsor lagi tuh. Tapi canggih-canggih gila diaspora anak itu. Coba masuk ke Indonesia bukan kita berterima kasih, kita belum bisa membiayai anak-anak kita jadi dokter dengan beasiswa. Dibeasiswain negara lain, masuk tinggal pakai aja. Ya, permasalahannya di sistem. Aduh, sistem itu yang salah. Makanya aku bilang sama ibu-ibu kalau ketemu ibu, kalau bapaknya gajinya kecil jangan marah sama bapaknya ya, marah sama sistem. Kasihan bapak-bapak udah capek-capek pulang-pulang juga diomelin. Ini duit sayurnya belum dapat. Aduh, ya itulah. Aduh, hari buruh ini luar biasa ya. Kita jadi refleksi juga. Dan mungkin dari expertise Mbak Ning, kalau misalnya Mbak Ning bisa dikasih kesempatan nih Mbak. Mbak Ning tolong dong bantuin, kasih kita rekomendasi buat perkembangan undang-undang ketenagakerjaan. Kira-kira Mbak Ning mau ngajuin apa Mbak? Ngelihat dari situasi Indonesia sekarang. Hapus outsourcing.
sistem kontrak. Gimana anak bangsa hidup di negaranya sendiri. Tapi kan pemerintah ini takut diancam sama pengusaha. Kalau caranya begini, kita mau hengkang dari negara ini. Bikin perusahaan di luar. Oh, kalau dulu aku ketua komisi itu panggil. Ya kan pengusaha-pengusaha. Kalau emang bapak mau pergi sana, bawa semua keluargamu, pembantumu, semua ponakanmu, semua pergi. Gituin aja. Oh, masih bisa kok negara ini. Masa kita nggak bisa mengelola itu sumber daya alamnya. Iya, pasal 33 Tapi kan kan ada. pemerintah yang sekarang katanya mau swasembada, Mbak. Iya, swasembada dari mana? Utangnya segitu banyaknya, ya kan? Itu solusinya penting. Supaya ada kepastian anak bangsa ini hidup di negaranya. Kalau ini kan di sistem kontrak udah kayak VOC. Iya, itu juga gak kepikiran sih kita sekarang. Mungkin kita ngelihatnya sekarang udah merdeka, udah sejahtera. Iya. Padahal kenyataannya kita diperbudak oleh kontrak lain lagi. Kamu kan juga coba harap-harap cemas terus kehidupan ini kan. Ini besok gue Nggak stabil, Mbak. Aku juga kan. aduh besok bensin nggak naik lagi. Iya kan gitu. Harap-harap cemas terus bagaimana sih? Ini semua lagi tidak baik-baik saja. Nah ini mudah-mudahan buruh tidak terbawa dengan iming-iming amang-amang ya. Dan jangan sampai terprovokasi juga ya. Karena takutnya kan ya gitu, kalau misalnya ada gerakan buruh, ada juga yang nunggang-nunggangin. Ataupun Nanti bikin dibilang seakan-akan jadi buruh ada masalah. anarkis, padahal buruh nggak pernah anarkis lah, yang anarkis mereka juga. Mereka cuma merjuangin hak-hak mereka. Sederhana, tuntutannya nggak pakai mobil mewah, rumah mewah. Kesejahteraan dan keadilan, 2 aja itu. Ya sejahtera itu. Dia pengennya kerja tetap. Kan dulu kan ada peraturannya di Undang-Undang Tenaga Kerja, setengah tahun diperpanjang sampai 3 kali. Jadi 1,5 tahun, habis itu harus diangkat. Nah sekarang susah, Mbak. Kalau aku personal ya, ada cerita di keluarga aku sendiri. Kakak aku sendiri itu kontrak 7 tahun, Mbak. Tuh bayangin. Gak diangkat sebagai Nah karyawan tetap. itu harusnya Karena UU. harusnya 1,5 tahun harus sudah diangkat. Ada malah modelnya udah gitu di pengurangan pegawai. Iya. Ambil lagi yang baru karena supaya nggak ngasih pesangon. Oh itu cara ngakalinnya. Ngakalinnya gitu supaya nggak ngasih pesangon. Aduh repot lah, kasihan itu adik-adik. Sebenarnya dari pemerintah juga ngeberatin pengusaha juga, ngeberatin buruh juga. Akhirnya jadi pengusaha sama buruh yang berantem. Pas sebenarnya jadi penengah harusnya pemerintah. Iya, tripartit itu kan, tripartit antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Untuk mereka berdiskusi gimana sih bisa. Orang kalau pengusaha juga kalau buruhnya sejahtera, buruhnya nyaman, buruhnya tidak berontak juga. Kan produksi juga jalan baik. Produktivitasnya Terakhir mungkin Mbak Ning, tadi kan kita sempat bahas juga terkait Bu SK Trimurti ya, Menteri Perburuhan pertama di Indonesia dan juga seorang perempuan. Nah mungkin Mbak Ning bisa memberikan pesan-pesan juga nih kepada buruh-buruh perempuan sekarang, mungkin yang lagi turun juga ke jalan, ikut May Day dan juga sedang memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Buat teman-teman buruh perempuan, bahwa buruh adalah penegak perekonomian bangsa. Terutama buruh perempuan adalah teman-teman buruh ini Kartini yang menghidupi perekonomian keluarga. Jadi teruslah berjuang, bersatu lebih kuat, melawan terorganisir, dan juga bermimpi yang lebih berani. Merdeka, hidup buruh, hidup rakyat. Hidup buruh. Hidup buruh. Makasih banyak Mbak Ning. Makasih teman-teman Vanita Naraya sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk follow YouTube kita dan subscribe. Dan selamat untuk selalu memperjuangkan hak-hak buruh ke depannya. Terima kasih.